pembelajaran tentang persamaan eksponensial itu dengan bentuk yang ketiga ya. Bentuk yang ketiga ini menurut Mister adalah bentuk yang paling rumit di antara 4 bentuk lainnya yang kalian akan dapatkan nanti. Jadi satu pertemuan ini saya ingin bahas dulu yang bentuk 3 dulu ya. Karena ini memang yang lumayan rumit. Tapi sebenarnya ini bisa kalian logikain dan bisa oh iya masuk akal. Oh iya kenapa seperti itu masuk akal. Sama seperti sebelumnya. Sebelumnya kan kalian punya bentuk yang pertama ketika ada sesuatu pangkat sesuatu ya. Sesuatu pangkat sesuatu dan di sininya bawahnya sama atasnya beda, tinggal disamain aja seperti itu ya. Tinggal kalian samain aja atasnya. Nah, itu kan masuk akal ya kan bawahnya udah sama, berarti artinya atasnya tinggal sama gitu. Dan ini cuma ada satu step ya, by the way. Cuma ada satu kemungkinan. Kemungkinannya apa? Ya atasnya sama gitu. Nah, untuk bentuk 3 ini akan ada banyak sekali kemungkinan. Kemungkinannya apa aja gitu. Bentuknya itu akan seperti ini. Kalian punya hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Oke, di sini sebenarnya kalian harusnya sudah familiar. Kenapa? Karena ini adalah sama persis seperti bentuk 1 dan bentuk 2. Kenapa saya bilang sama persis? Karena di sini bawahnya mereka sama dua-duanya ya. Ini antara ini dan ini juga ini bawahnya adalah bawah yang sama dengan atas yang berbeda. Oke, sepakat ya? Bawah yang sama dengan atas yang berbeda. Lalu kalau misalkan kita punya bentuk seperti ini, bagaimana? Oke. Ya, oke. Sorry, agak ngelag dikit barusan saya lihat dulu buku. Oke, jadi ini akan ada banyak sekali kemungkinan. Ada 4 kemungkinannya nanti jawabannya. Oke, saya mulai untuk ngelogikain ngebuka logika kalian ya. Di sini sudah jelas-jelas bahwa ketika bawahnya sama, agar supaya kanan dan kiri sama, ini udah obvious ya, bawahnya udah fix sama, gitu ya. Agar kiri dan kanan sama, maka yang pertama yang harus dipenuhi itu adalah pangkatnya sama. Setuju? Oke, setuju ya? Pangkatnya sama. Oke? Ini setuju, ini udah pasti, udah fix seperti itu. Oke, terus yang kedua, untuk ini terpenuhi, agar kiri dan kanan sama. Nah, lihat ya, ini sifat yang pertama ini sama persis sama yang 1 dan 2 ya. Nah, untuk 2, 3 dan 4 ini ada bedanya. Kenapa sih bisa ada 2, 3 dan 4? Karena di sini bawahnya adalah bentuk fungsi, guys. Kalau yang ini kita temukan bawahnya itu adalah angka. Berbeda ya, fungsi sama angka. Fungsi itu adalah sesuatu yang mengandung variabel. Oke, mengandung variabel yang artinya dia bisa apapun. Namanya juga variabel ya. Jadi dia contohnya 2x. Nilai ini bisa berapapun tergantung x yang kalian masukin. Gitu ya. Kalau angka misalkan 2. 2 ya 2 aja gitu kan, nggak punya kemungkinan lain. Seperti itu. Oke. Nah, di sini berarti artinya kita bisa logikain karena hx itu adalah fungsi, berarti kita bisa bilang bahwa hx itu bisa jadi sama dengan 1, ya nggak sih? Ketika hx sama dengan 1, maka mau atasnya beda ataupun sama atau berapapun atasnya, dia akan bernilai 1. Karena 1 pangkat fx akan jadi 1 dan 1 pangkat gx akan menjadi 1. Sehingga muncullah kemungkinan yang kedua ini. Gitu. Jadi ada kemungkinan nih ketika hx-nya sama dengan 1, maka persamaan berikut berlaku benar. Bahwa kiri dan kanan sama. Logis ya? Logis ya? Kalau yang ini, kenapa sih nggak ada syarat itu? Lah kan tadi kita udah sepakat bahwa bawahnya ini adalah A. Yaitu adalah angka. Di mana angka tersebut ya angka. 9 ya 9 nggak bisa jadi 1. 3 ya 3 nggak bisa jadi 1. Gitu ya. Kalau misalkan ada 9 ada 3, nah 9-nya bisa dijadiin 3. Nah, itu beda lagi ya. Tapi maksudnya di sini ya udah exact itu adalah angka gitu ya. Itu udah obvious banget, udah jelas bahwa itu adalah angka. Kalau di sini hx ini adalah masih berupa fungsi. Berarti kita masih bisa ada kemungkinan di mana fungsi tersebut bernilai 1, si hx-nya. Ketika fungsi tersebut bernilai 1, mau apapun kiri dan kanan ini terpenuhi bahwa mau apapun pangkatnya, ini kiri dan kanan terpenuhi akan menjadi sama dengan. Gitu. Oke, ini baru 2 kemungkinan. Logis ya? Saya ulangi lagi. Kemungkinan pertama itu udah jelas bahwa atasnya harus sama agar supaya kiri dan kanan sama. Oke, clear ya? Itu kemungkinan. Ingat ya, ini bukan step.
Bukan step 1 ke step 2 ke step 3, enggak. Tapi ini adalah kemungkinan. Kalian harus bisa membedakan ketika saya bilang step dan bilang kemungkinan. Itu different banget ya. Kalau kemungkinan kan ya bisa kemungkinan satu, cari lagi kemungkinan lain, cari lagi kemungkinan yang lain, gitu kan? Gitu ya. Kalau misalkan step, kamu beres dari satu harus kedua dulu. Baru beres tuh kita bisa lanjut ke tiga. Nah gitu. Tapi ini adalah kemungkinan. Oke? Nah, berarti artinya kita lihat yang kedua, point of view-nya. Oh iya, bisa nih. Dia adalah fungsi. Berarti HX kita. HX-nya adalah satu. Akan memungkinkan satu. Kenapa? Karena dia adalah fungsi. Dia adalah variabel. Semua fungsi bisa. Ya bisa-bisa aja kan. Kayak kalian punya fungsi random sama dengan satu. Bisa cari X-nya nggak? Bisa. Bisa-bisa aja. Karena ya namanya fungsi gitu kan. Terus ketika ininya adalah satu mau pangkat berapapun dia akan bernilai kiri dan kanan sama gitu ya. Oke. Terus yang ketiga itu adalah ketika bawahnya pangkat nol. Ketika bawahnya sama dengan nol. Ya nggak sih? Karena kalau misalkan bawahnya nol, kalian pangkatin berapapun atasnya, even dia berbeda, itu akan menjadi nol. Nol pangkat 2 akan nol. Nol pangkat 5 akan nol. Nol pangkat 100 akan nol. Setuju ya? Jadi ketika bawahnya nol, mau atasnya berapapun, mau sama atau beda, maka dia akan bernilai sama. Gitu. Ini logika dasarnya sama seperti yang nomor 2. Hanya saja di sini harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena ternyata kemungkinan untuk bawahnya 0 itu ada syarat, guys. Nah, apa itu syaratnya? Gini, saya mau coba logikain kalian. Ketika ada suatu 0 pangkat 5, suatu 0 ya. Suatu 0 pangkat positif, apapun itu nilainya, dia akan selalu bernilai 0. Setuju ya? Tapi ketika ada 0, pangkatnya adalah 0, berapa? 1 gitu kan. Nggak mungkin ya. Kan kalau misalkan sesuatu pangkat 0 itu nilainya akan menjadi 1 kan. Tapi ketika 0 pangkat 0, kalkulator aja error gitu ya. Jadi tidak akan mungkin gitu. Kenapa nggak mungkin? Ya nggak mungkin. Karena pangkat 0 kan sebenarnya representasinya dari sini ya. Mana? Saya udah nulis. This one. Wait. Oh, nah ini. Oh, saya nggak nulis. Ya, tapi seharusnya kalian paham ya. Pangkat 0 itu sebenarnya asal dari A pangkat M dibagi A pangkat M. Ini adalah 1 kan, di mana A pangkat M min M gitu kan. A pangkat 0 yang sama dengan ini adalah 1 kan, dicoret gitu kan. Nah, ketika dia di sini 0 pangkat 0, ini kan berarti ada kemungkinan ya. 0 pangkat sesuatu dibagi 0 pangkat sesuatu. Di mana 0 pangkat sesuatu itu 0. Berarti 0 per 0. Ini di kalkulator tidak akan di counting. Kenapa? Karena pembaginya 0. Gitu, ini adalah bentuk yang tidak boleh, bentuk yang haram gitu. Di matematika haram. Bentuk bawah 0 itu nggak boleh gitu ya. Oke. Jadi makanya ketika 0 pangkat 0 dia tidak terpenuhi ya. Ini tidak boleh ya. Saya kasih tanda tidak boleh, ini boleh. Nah, lalu kemungkinan lain ketika 0 pangkat negatif, something, berapapun. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Ini akan menjadi 1 per 0 pangkat 2. Lagi-lagi bawahnya akan menjadi 0. Dan di sini tidak mungkin ada nilai sesuatu dibagi 0. Gitu ya. Jadi dari perumpamaan ini bahwa kita bisa ambil ketika boleh si bawahnya 0. Tapi ketika apa? Ya, ketika pangkatnya positif. Pangkat 0 tidak boleh. Pangkat negatif tidak boleh. Berarti syaratnya ini harus terpenuhi ketika di sini saya tulis syaratnya bawa aja ya. Syarat pangkat harus positif. Gimana sih nanti aplikasiannya? Nanti kita langsung ke soal saja ya. Untuk aplikasian kita langsung ke soal saja. Ini saya mau ngelogikai kalian. Sebenarnya saya bisa aja nulis aja semuanya. Nggak usah sambil ngomong gitu ya. Nggak usah didetailin sebegini detail. Tapi ntar kalian nggak belajar. Jadi makanya saya berusaha untuk ngebangun logika kalian. Oh ternyata gini loh. Gitu. Jadi kan intinya adalah kalian belajar pola pikirnya ya. Kalau misalkan ini kalian ntar ulangan mau lihat mah bisa-bisa aja karena online. Saya nggak tahu gitu kan. Cuma maksudnya kalian paham. Oh kenapa 0 boleh. Ya karena ya memang benar kalau 0 pangkat sesuatu akan menjadi 0. Tapi ternyata ada masalah ketika pangkatnya
tidak positif gitu kan, pangkatnya 0 atau pangkatnya negatif, dia nggak boleh, makanya harus pakai syarat. Ini akan terpenuhi ketika syaratnya ketika pangkatnya itu adalah positif. Seperti itu. Terus syarat yang keempat, atau kemungkinan yang keempat, sorry. Kemungkinan yang keempat, itu adalah ketika HX-nya sama dengan min 1. Oke, ini juga logikanya sama seperti yang kedua, ketiga, dan keempat. Ketika HX-nya itu adalah negatif 1, dia ada kemungkinan kiri dan kanan sama. Gitu ya. Ketika apa? Ketika karena min 1 pangkat. Oke, di sini. Ini logikanya sama kayak yang ketiga sebenarnya. Dia bersyarat juga ya. Ketika kalian punya min 1 pangkat 2, apakah sama dengan min 1 pangkat 4? Sama ya. Min 1 pangkat 10, apakah sama dengan min 1 pangkat min 1 pangkat 100 misalkan? Sama. Kenapa sama? Oke, nanti kita breakdown ya. Min 1 pangkat 3, apakah sama dengan min 1 pangkat 5? Oke, min 1 pangkat 7, apakah sama dengan min 1 pangkat 9? Gitu ya. Terus yang terakhir, min 1 pangkat 6, apakah sama dengan min 1 pangkat 9? Oke, yang ini udah jelas sama, hasilnya adalah 1. Kenapa? Pangkatnya genap. Min 1 kali min 1, itu udah jelas jadi 1. Ya, jadi min 1 kali min 1 jelas jadi 1. Dikali lagi min 1, jadi min 1. Ya. Jadi ketika min 1 dipangkatkan genap, dia akan jadi 1. Tapi kalau negatif 1 dipangkatkan ganjil, dia akan menjadi negatif 1. Gitu ya. Makanya di sini sama-sama genap, dia nilainya sama. Sama-sama genap, ini nilainya sama. Sama-sama ganjil, dia nilainya sama. Oke, ini akan jadi min 1, ini akan menjadi min 1 ya. Di sini kita goals-nya itu adalah ingin melihat bahwa kiri dan kanan sama karena kita mau ngarahin ke sini, oke. Ini juga sama. 7 dan 9. Ini akan beda. Kenapa? Karena kalau pangkat genap, ini jadi 1, ini jadi min 1. Ini jadi tidak sesuai. Berarti tidak boleh. Nah, berarti artinya HX boleh loh min 1 asalkan apa? Asalkan syaratnya apa? Ya, syaratnya adalah pangkatnya sejenis, oke? Sejenisnya apa? Sama-sama ganjil, ini saya kasih kurung ya, biar kalian paham sejenis itu maksudnya apa gitu ya. Karena banyak ya sejenis apa mamalia gitu. Sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Jadi nggak boleh satu ganjil, satu genap, harus sejenis, oke? Ini yang saya poin pentingnya. Sejenis, ini poin pentingnya adalah positif. Udah, cuma 4 kemungkinan ini. Gitu. Jadi memang kita di bentuk ketiga ini banyak kemungkinan di bawah ya. Karena bawahnya adalah suatu fungsi yang tidak pasti gitu kan. Yang namanya fungsi kan ya fungsi. Berapapun kita bisa masukin. Dan hasilnya akan menyesuaikan dengan apa yang kita input gitu ya. Dengan domain yang kita input, dengan X yang kita input gitu. Jadi makanya di sini akan lebih banyak di bawahnya syaratnya. Syarat atas tuh praktis hanya di syarat kemungkinan pertama, kok syarat sih? Kemungkinan pertama gitu. Ini praktis cuma ini aja, secara teori, dan ini diiyakan, dibenarkan juga untuk logika yang bentuk 1 dan bentuk 2 gitu ya. Bentuk 3 ini syarat 2 dan 2, 3, 4 itu hanya main di bawah saja. Yang pertama bawahnya adalah 1, which means itu tidak ada syarat sama sekali di atasnya. Mau apapun itu pangkatnya negatif atau 0 atau apapun, dia akan menjadi 1. 1 pangkat berapapun akan menjadi 1. Ya, jadi kita nggak punya syarat di atas. Dan kemungkinan yang ketiga itu ketika bawahnya 0, di mana itu kita punya syarat. Ini boleh terpenuhi asalkan pangkatnya positif. Dan yang ketiga bawahnya itu negatif 1, karena bisa jadi sama nih Mister nih kalau misalnya negatif 1. Iya, benar. Tapi dengan syarat juga. Dengan syarat apa? Atasnya sama-sama positif, atasnya sama-sama ganjil atau atasnya sama-sama genap. Gitu. Jadi nyambung ya logikanya ya. Oke, sekarang saya mau langsung contohin ke satu soal. Saya mau contohin satu soal. Oke, contoh soalnya mana ya? Ntar ya, cari dulu ya. Susah juga nih soal. Ntar ya.
Ditunggu. Oh, ada 5 bentuk guys ternyata. Nanti 2 lagi terakhir aja ya. Karena ini lumayan nih bentuk yang ini ada 4 nih. Jadi harus sendiri sehari. Jadi nggak tumpang tindih ntar kalian belajarnya. Mana kok gak ada? Jadi ada beberapa materi yang saya tuh nggak bisa langsung bikin soalnya karena soalnya kalau nggak salah kayaknya jelek ya. Tapi ada materi yang ya langsung dipikirin juga bisa langsung bikin soalnya. Itulah. Begitulah. Oke, ini ketemu nih. Nih. Oke, sip, pasti ada di sini. Yap. Oke, sebelum kita lanjut, sebelum kita lanjut di poin yang ketiga, Mister pernah bahas dulu ya sama kalian bahwa pemfaktoran itu adalah hal yang penting. Dan ini juga berlaku untuk nomor 3 ya. Ketika nanti bentuk hx-nya ini kuadrat atau bentuk fx sama gx-nya ini kuadrat ya, kalian perlu faktor di situ. Nggak cuma 3, bahkan di bentuk 1 dan bentuk 2 ketika fungsinya ini adalah fungsi kuadrat, kalian butuh faktor di situ ya. Oke. Di sini misal mau jelasin, nah ini kenapa jadi sangat rumit nih bentuk 3 karena dia pasti ya, saya bisa jamin pasti bahwa ada suatu bentuk kuadrat yang tidak bisa difaktorkan di sini. Ya, yang nggak bisa kalian faktorkan, kalian nggak bisa ngefaktorin karena angkanya tuh nggak bisa gitu loh. Maksudnya angkanya tuh nggak bisa kalian terka-terka gitu ya. Nah, di mana eh, ini kalian harus pakai yang namanya rumus ABC. Ya, saya namain ya. Jika tidak 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 bisa difaktorkan, bisa menggunakan, tulisannya jelek. Rumus A, B, C sebagai berikut. Ya, yang namanya faktor kan berarti kalian akan mencari X1 dan X2 ya. Ya, kalian udah sering, sebelumnya udah sering faktor. Jadi kalian akan mencari nilai X1 dan X2. Nah, rumus ABC ini memudahkan kalian untuk mencari nilai X1 dan X2 secara langsung tanpa harus memfaktorkan, tapi dengan menggunakan rumus. Oke, secara langsung tanpa harus memfaktorkan, tapi dengan menggunakan rumus. Gitu ya. Misal ini dipakai pada saat kapan? Jelas, jika tidak bisa difaktorkan. Kalau misalkan yang bisa difaktorkan mau pakai boleh nggak? Boleh-boleh aja. Jadi sebenarnya rumus ini bisa dipakai dalam kondisi apapun gitu. Tapi ketika kalian bisa nggak faktorin, kenapa harus pakai rumus gitu kan? Karena rumusnya lumayan panjang gitu ya. Jadi ini rescue lah ya ketika memang nanti kalian nggak bisa ngefaktorin. Dan dalam bentuk 3 ini saya jamin kalian ada pasti entah satu atau dua bentuk yang tidak bisa difaktorin nantinya. Karena ini ada 4 kemungkinan. Pasti salah satunya atau duanya itu nggak bisa difaktorin. Oke. Di sini ini lumayan rada menguras nih. Di sini rumus ABC itu adalah ini boleh dihafal. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, ini boleh kalian hafal atau kalau misalnya nggak hafal juga kalian paham ya, yang penting mah paham kapan ini harus digunakan. Oke, saya udah tulis di atas. Ini digunakan ketika kalian nggak bisa ngefaktor. Jadi ketika kalian menemukan bentuk kuadrat dan kalian nggak bisa faktor, kalian ingat bahwa kalian punya rumus ABC. Nggak hafal, ada Google. Oke, di sini bukan masalah hafal nggak hafal rumus ya, tapi kalian paham itu senjata mau dipakainya di mana. Percuma kalian hafal, tapi kalian nggak tahu mau pakainya di mana kan, wasted ya. Oke, jadi di sini bukan masalah hafal atau tidak hafal rumus, tapi kalian paham atau tidak paham nih kapan ini harus digunakan. Oke, ini menjadi sangat penting kita gunakan karena nanti ada bentuk yang tidak bisa difaktorkan. Kita langsung ke soal. Soalnya seperti ini. Dia bilang tentukan nilai x yang merupakan solusi atau yang memenuhi ya sama aja merupakan solusi. Solution dari gini. X kuadrat min 7x plus 11 pangkat 2x plus 5 sama dengan x kuadrat min 7x plus 11 pangkat 5x
plus nge-lag 2 ya. Ini soalnya seperti ini. Oke, kita bisa lihat bahwa di sini adalah bentuk yang ketiga, di mana bawahnya itu sama dan atasnya itu berbeda. Oke, nge-lag sebentar. Di mana bawahnya itu sama tapi atasnya itu beda ya. Bawahnya sama-sama x kuadrat min 7x plus 11. Atasnya berbeda. Oke, saya anggap kalian sudah nge-capture bentuk tadi yang keempat ya, yang 4 kemungkinan tadi. Silakan kalau belum capture di playback lagi, diulangi lagi di situ kalian capture. Jadi saya nggak ke atas lagi supaya nggak nge-lag nih si layarnya ya. Oke, bentuk yang pertama apa? Sesuai dengan catatan tadi kita yang di atas, bukan bentuk, sorry maaf. Kemungkinan pertama itu ini akan terpenuhi untuk nilai X ketika atasnya sama. Oke, ketika atasnya sama. Ini gampang banget ya. Jadi tinggal pindah-pindah ruas aja. Jadi min 3X sama dengan min 3. Mudah ya. Ini ke sini jadi 2 dikurang 5, ini sini jadi 2 kurang 5 juga. Berarti hasilnya adalah 1. Di mana syarat 1 atau kemungkinan 1 itu tidak punya syarat. Ya, jadi udah langsung. Oh, berarti jawaban pertama, kiri dan kanan, ini bisa jadi benar atau bernilai sama ketika kalian masukin X-nya sama dengan 1 ke sini. Ke semua X yang ada di sini, kiri dan kanan. Kalau nggak percaya, boleh coba dimasukin. Namanya belajar ya. Supaya kalian lebih meyakini. Supaya kalian lebih meresapi atau mengamanati, ya apapun itulah ya. Biasanya saya kalau misalnya gini, oh kan kata Mister kan ini solusi, berarti harusnya sama dong. Biasanya saya menyiapkan space itu untuk kalian sendiri untuk validasi. Gitu. Silahkan cobain aja. Masukin aja X1 ke situ tuh. Bener nggak tuh bakal sama? Saya jamin 100% bakal sama. Dicoba aja. Oke. Terus yang kedua. Yang kedua, ini terpenuhi ketika bawahnya sama dengan 1. Berarti gini, sama dengan 1 gitu ya. Karena 1 pangkat berapapun itu akan menjadi 1. Ya. Nah, setelah ini apa? Cari nilai X. Nah, di sinilah butuh pemfaktoran. Oke. Cari nilai X sehingga kalian akan dapatkan X kuadrat min 7X ke sini. Jadi plus 10 ya. Sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. Berapa nih? 5 sama 2. Oke, bisa ya. 5 sama 2. Oke, cepat aja faktornya. Ini bisa 5, ini bisa 2, ini bisa minus, ini bisa minus. Lagi-lagi saya bilang, kalau kalian nggak bisa faktor, ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan berarti pasrah ya, faktor itu kan gampang sebenarnya. Belajar lagi aja. Gampang banget itu pelajaran SMP. Biasanya kalau anak SMA belajar SMA gampang. Oke, dapat X-nya sama dengan 5 dan X-nya sama dengan 2. Oh, misalnya kenapa tiba-tiba begini? Oke. Tapi nanti kalian harus udah mulai terbiasa ya. Kalau udah ada sama dengan 0 ini berarti kalian harus udah mulai lihat bahwa di sini X min 5 sama dengan 0. Ini udah sering banget kita ya. X min 2 sama dengan 0. Di pembelajaran wajib sama minat ini kepake. Jadi X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan 2. Gitu ya. Oke. Terus kemungkinan yang ketiga. Nah, di sini nih biasanya ujiannya nih. Kemungkinan yang ketiga itu ketika X kuadrat min 7X plus 11 itu sama dengan 0. Apakah kita bisa memfaktorkan itu? Tidak bisa ya, karena 11 itu hanya perkalian antara 1 dan 11 saja. 1 sama 11 tuh nggak bisa jadi min 7. Jadi dia nggak bisa faktor. Makanya ini sangat diperlukan. Nah, ini screenshot lagi nih. Si rumus ABC-nya. Oke, jadi rumus ABC-nya sangat diperlukan ya. Berarti untuk mencari X1, ini kan sebenarnya X1, X2 gitu ya. Untuk mencari X1, X2 kayak gini, tanpa harus memfaktoran, kita bisa langsung pakai rumus. Oke, saya tulis lagi, rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, ini adalah rumusnya. Ini nggak ada di pelajaran, BTW. Tapi ini selalu dipakai. Makanya ini additional yang bukan hanya sekedar additional ya, tapi kepentingan keperluan banget gitu ya, bukan cuma pelengkap gitu. Oke, kalau misalnya ada yang mau nanya kenapa rumusnya gini, saya bisa jelasin, tapi itu kayaknya harus ngejelasin satu materi, satu bab malah ya, beberapa pertemuan. Tapi nanti lah ya, nanti. Kalau misalkan saya ada senggang, saya bisa jelasin. Kalau enggak, ya enggak. Kalau misalnya mau japri, mau nanya juga nggak masalah. Oke, yang penting kalian paham bahwa ini bisa ini berguna ketika kalian nggak bisa ngefaktorin. Udah itu aja intinya. Itu yang paling urgent gitu ya. Itu yang paling pertama harus kalian pahami. Oke, di sini kalian akan mendapatkan X1 sama X2-nya itu adalah min B. Nah, ABC-nya itu dapat dari mana? ABC-nya adalah dapat dari soal dari apa? Si kuadratnya ya, persamaan kuadratnya. A itu yang di depan X kuadrat, B yang di depan X, C itu konstanta.
Oke, berarti A-nya itu adalah berapa? 1 ya. B-nya adalah negatif 7, C-nya adalah positif 11. Berarti min B, berarti 7 ya. Min ya. 7 plus minus akar B kuadrat min 7 kuadrat 49 min 4AC. 4 kali A, 1 berarti 4 kali C, jadi 44. Oke, easy ya. Tinggal dimasukin aja. Memang gampang banget. Karena pakai rumus ya. Makanya saya bilang yang penting kalian tahu aja kapan pakainya. Rumus itu kan banyak di Google. Saya bukan ngajarin nggak bener ya, karena memang seperti itu. Maksudnya ya kalian, it's okay. Ya, sekarang pembelajarannya beda sama saya dulu. Saya nggak ada Google dulu belajar dari buku, dimana yang namanya ulangan nggak boleh lihat buku ya kan. Kalau lain kan sebenarnya masih bisa-bisa aja gitu. Makanya digeser sekarang lebih ke pembelajaran yang lebih bermakna gitu. Maksudnya kalian punya rumus itu buat apa gitu. Bukan kalian hafal rumus nggak tahu pakainya di mana. Itu yang saya alami dulu. Hafal semua rumus, gila ada soal nggak tahu gimana cara makainya gitu kan. Oke, ini kalian akan dapatkan bentuk seperti ini. 7 plus minus akar 5 per 2. Di sini maksudnya apa plus minus? Berarti dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan dari X1 dan X2 gitu. Jadi X1-nya adalah 7 plus akar 5 per 2, X2-nya adalah 7 min akar 5 per 2, gitu. Ya, jadi plus minus itu maksudnya ada dua kemungkinan, bisa plusnya, bisa minnya. Sama kan kayak gini. X1-nya ini, X2-nya ini. Misal aku nggak mau nulis X1, X2, boleh, silakan. Yang penting kalian dapatkan dua nilai X. Bayangkan dong, ini adalah hasil dari pemfaktoran. Kalau misalkan kalian mau manual kayak begini, nggak pakai rumus, kagak bakal ketemu nih sampai nenek moyang hidup kembali nggak ketemu gitu ya. Susah, berarti kalian harus mendapatkan nilai ini dan ininya adalah 7 plus akar 5 per 2 dari mana gitu ya dapatnya. Ya, jadi ini sangat berguna ya si rumus ini. Oke, sekarang yang keempat. Oh, sorry. Untuk yang ketiga dia ada syarat. Nol itu boleh dipakai asalkan dengan syarat apa? Sini tulis dengan syarat bahwa pangkat harus positif gitu ya. Pangkat harus positif. Nah, disinilah partnya. Syarat itu berguna. Gimana cara ngecek syarat? Cara ngecek syarat itu adalah dari solusi yang kita dapat. Solusi yang kita dapat adalah ini. 7 plus akar 5 per 2 dan 7 minus akar 2 per 5. Akar 5 per 2. Kebolak-bolak. Ini adalah solusi yang kita dapat. Kita cek si solusi itu memenuhi syarat atau tidak gitu kan. Ketika X-nya ini dulu ya. Ketika X-nya ini dimasukin ke pangkat, yang penting pangkatnya nggak negatif aja ya, atau 0, pangkatnya itu positif. Pangkatnya adalah ini, 2X plus 5 sama 5, X plus 2 ya. Oke, kita lihat lagi. Ini, gimana cara tahu positif sama negatifnya? Ini ribet mister angkanya. Jangan overthinking ya. Itu gampang. Ini lihat, ini tuh sebenarnya nilainya apa sih? Bernilai apa sih si angka ini teh? Ya, ini udah jelas-jelas bernilai positif. Ya kan? 7 tambah akar 5 itu positif. Akar 4 itu 2, akar 5 ya berarti 2 koma gitu kan logikanya. Jadi kalian nggak perlu tahu exactnya berapa gitu. Yang jelas kalian tahu bahwa X yang ini yang kita mau uji yang pertama ini adalah positif. Oke, masukin ke atas. Nguji itu nggak mesti harus dicoret-coret atau dicarain ya. Ini pakai logika aja, pakai langsung pikiran aja. Tapi mau coret-coret emang enggak sih. Cuma saya sih lebih nyaman langsung aja. Bebas ya, cara belajar orang beda-beda. Oke, yang tadi yang kita mau cek adalah positif. Masukin ke sini. Apakah bernilai positif? Iya, karena 2 dikali positif tambah 5 itu akan jadi positif. Jelas ya? 2 kali positif tambah 5 akan jadi positif. Yang ini, apakah bernilai positif? Iya, karena 5 dikali positif tambah 2 akan menjadi positif. Jadi, artinya untuk X yang pertama ini, dia terpenuhi. Oke, cek ya, dia terpenuhi. Kenapa? Karena bernilai positif. Sorry. Oke. Gitu ya, jadi cara ngeceknya gampang banget. Terus, yang ini. Lagi-lagi, kita harus cek dulu dia positif atau negatif. Yang kita mau masukin. 7, oke nilainya 7. Tadi akar 5, dikira-kira aja, nggak masalah. Akar 5 berarti kan 2, something ya, 2, sesuatu. 7 dikurang 2, sesuatu, itu hasilnya adalah positif. Positif dibagi 2, 2 itu adalah positif ya. Positif bagi positif, berarti artinya ini masih positif. Kalau ini masih positif berarti keadaannya sama seperti ini. Dimasukin ke atas akan jadi positif juga. Gitu. Jadi cara ngeceknya tuh gitu ya. Nggak mesti kalian dapat exact berapa hasilnya. Yang penting kalian terpenuhi aja syaratnya. Dan syaratnya minta positif aja gitu kan. Jadi nggak perlu ribet-ribet mempersulit hidup gitu kan. Oke, yang keempat sekarang. Paham ya? Ini ya cara cek syarat ya. Yang keempat. Ini akan terpenuhi ketika X kuadrat min 7X plus
11 sama dengan min 1 nih. Oke. Ini pindahan ke sini ya. Berarti jadinya x kuadrat min 7x plus 12. Alhamdulillah, ini bisa difaktorkan ya. 4 sama 3 ya. Oh, baik, ini soalnya cuma ada 1 ini ternyata. Ini bisa difaktorin guys. 4 sama 3. Min sama min. Oke. Berarti artinya di sini saya langsung ya. X sama dengan 4 atau X sama dengan 3. Oke. Harus semuanya sudah terbiasa. X-nya berapa. Oke. Kalau gini, tapi ini mentang-mentang kalian langsung ya. Terus kalian nggak ngecek. Itu kesalahan besar tetap ya. Syarat sama ABC itu berjalan secara terpisah ya. Secara terpisah, bukan berjalan berdampingan. Jadi belum tentu yang ABC harus dicek syarat, atau belum tentu yang ABC tidak dicek syarat. Karena ABC itu adalah kondisi di mana faktor nggak bisa difaktorkan, kuadrat nggak bisa difaktorkan. Beda lagi. Ini syarat adalah kondisi di mana ini sama dengan 0 atau sama dengan min 1. Gitu ya. Itu harus dibedakan. Karena anak-anak tuh, ini karena di ABC-in berarti dia harus pakai syarat nih. Ya, mostly soal akan seperti itu. Tapi maksudnya yang enggak gitu kan. Secara logika yang enggak, karena mereka dua konteks yang berbeda gitu. Oke. Ini bersyarat ketika apa tadi sejenis atau sama-sama ganjil dan sama-sama genap. Apanya? Pangkatnya. Kita cek dulu buat yang ini. Oke, kita cek dulu buat yang ini. Fx dan Gx. Tadi Fx-nya sebenarnya saya masih ingat, saya tentukan nge-lag. Kalau nggak salah 2x plus 5 sama 5x plus 2 ya. 5x plus 2 sama 2x plus 5. Iya benar, 2x plus 5 sama 5x plus 2. Kita tulis dulu aja ya di sini biar nggak ke atas-atas. Biar nggak nge-lag. Ya Allah, laptop saya. Kasihan. Oke, 5x plus 2 dan 2x plus 5. Ya, apapun itu fx sama gx-nya yang jelas dua-duanya ini ya. Ya, ibaratnya ini pangkat yang pertama. It's okay, nggak masalah ketukar. Karena maksudnya emang dua-duanya harus terpenuhi, harus sama gitu kan. Mau ketukar juga nggak masalah. Oke, ketika ini berarti artinya kalian akan dapatkan ini untuk yang ini dulu ya, untuk cek X sama 4 dulu ya. Berarti kalian akan mendapatkan 4 kali 5 itu adalah 20 tambah 2 adalah genap. Oke, terus ini masih ini ya, kan kita mau ngecek yang ini. Jadi satu-satu ngecek yang ini dulu. Masukin ke sini. 2 kali 4 adalah 8, 8 tambah 5 adalah ganjil. Itu 13 ya. Ganjil. Nah, ternyata yang satunya hasilnya adalah genap, yang satunya pangkatnya adalah ganjil. Berarti artinya kalau kalian masukin X sama 4, dia tidak akan terpenuhi. Kalau nggak percaya silakan dicoba sendiri masukin manual ya kayak tadi. Kemungkinan pertama tuh boleh banget untuk meyakinkan kalian. Ini dijamin kanan kirinya akan beda, gitu ya. Kenapa? Karena tadi kita udah memfiksan ini adalah min 1 pangkat fx, min 1 pangkat genap ada hasilnya 1, min 1 pangkat ganjil hasilnya adalah min 1. Dari situ aja udah obvious. Mereka adalah 1 dan min 1 adalah nilai yang berbeda. Berarti artinya ini adalah TM tidak memenuhi ya. Untuk X-nya sama dengan 3 sekarang. Masukin ke sini dan ke sini. Fx-nya akan bernilai apa? Lagi-lagi saya bilang, di sini tugas kita bukan mencari nilainya ya, tapi mencari sesuai syarat. Kalau tadi kan saya bilang positif negatif. Cari aja positif negatifnya. Ini ganjil genap, cari ganjil genapnya. Jadi biar langsung to the point gitu ya. 3 kali 5, 15, tambah 2 dari 17, berarti ini adalah ganjil. Terus GX-nya. 2 kali 3 adalah 6, 6 tambah 5 adalah 11, berarti ganjil. Nah, ini udah sejenis nih, sama-sama ganjil, berarti dia terpenuhi. Udah. Gitu, gampang kan? Berarti yang nggak terpenuhi ini. Berarti yang terpenuhi apa aja? Kan ditanya adalah solusi atau nilai X apa aja sih yang bisa masuk ke persamaan atas tadi sehingga kiri dan kanan sama. Ya kita tinggal HP-in. Gitu ya. Apa aja nilainya? Aduh, harus ke atas lagi. Tadi yang pertama dapat berapa? 1 ya? 1, ingat ya, 1, 2, 5, yang akar-akaran, sama 3. Oke. Tinggal di data aja, udah terakhir, udah tinggal di data, nggak usah pusing-pusing. Bentar, please. Oke. 1, 2, 3, 4 masuk nggak? Nggak ya, karena TM ya. 5, terus 7 plus 7 min dulu kali ya, karena kan ini lebih kecil, ya nggak tahu lah ya. Intinya udahlah tulis aja semuanya gitu ya. Oke, sip, gitu deh. Beres. Jadi nilai-nilai X yang merupakan solusi dari persamaan tersebut, solusi itu adalah yang membuat pernyataan tersebut benar, di mana kiri dan kanan sama dengan, karena emang pernyataannya
bla 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 sama dengan bla 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 gitu ya. Itu adalah nilai-nilai X yang 1, 2, 3, 5, 7 akar 5 per 2, dan 7 plus A akar 5 per 2. Gitu. Oke, lumayan kan satu soal sejam. Oke, tapi ntar kalau misalnya udah biasa masih sebenarnya cepet sih. Ini karena saya sambil ngejelasin aja. Kalau gitu coba kalian kerjain ya. Seperti biasa. Karena kalau nggak dikerjain, kalian nggak ada latihan, bingung. Oke, ini saya nggak tahu berapa kali kalian harus melakukan ABC, tapi nggak apa-apa ya. Yang jelas ABC akan selalu digunakan untuk bentuk yang ini. Nggak mungkin sih ada tiga-tiganya. Kayaknya belum ada deh persamaan yang tiga-tiganya. Eh, apa sih? Kemungkinan 2 sama 3-nya nggak pakai ABC. Kayaknya saya belum nemu. Tapi mungkin ada sih. Cuma saya belum pernah nemu soal kayak gitu. Beruntung banget kalau dapet soal kayak gitu. Oke ya. Ini bawahnya sama, atasnya beda. Oke. Silakan dikerjakan dengan 4 kemungkinan. Silakan boleh lihat catatannya. Yang jelas kalian harus paham. Diulang-ulang lagi kalau nggak paham. Kalau misalkan masih nggak paham banget, nggak pahamnya di mana, langsung japri aja ke Mister ya. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Sorry kalau ini agak telat. Karena saya ya baru ngerekam sebenarnya. Karena memang tadi tidak sempat bangun pagi. Karena saya jam 2 tadi kebangun. Karena nggak enak badan. Oke, semoga ngerti semuanya. Oke, bye-bye.